Puluhan pasien DBD Selasa siang memadati sejumlah ruang rawat anak di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat. Jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Kediri meningkat. Bahkan hingga bulan November ini, kasus DBD mencapai lebih dari 300 dengan total kematian 2 orang. Republik Indonesia menunjukkan kasus demam tinggi yang berpotensi demam berdarah di memang pada minggu sekarang minggu ke-50 ya, minggu ke-50 tahun 2021 ini. Demam berdarah dengki atau DBD merupakan penyakit menular vektor-borne yang ditandai dengan demam yang terjadi secara terus-menerus mulai dari 2 hingga 7 hari, pendarahan, trombositopenia hingga peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Nah, adapun penyakit ini disebarkan oleh nyamuk, khususnya nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Nah, kedua nyamuk ini membawa virus dengki berupa DNV1, DNV2, DNV3, dan DNV4. Adapun indikator yang menandakan adanya penyakit DBD ini yaitu yang pertama ada KLB atau kasus luar biasa, dan kedua ada ukuran nilai IR atau incident rate yang menunjukkan transmisi penyakit DBD. Nah, kedua indikator ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan secara nasional yang signifikan selama 1 dekade terakhir, mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Peningkatan kasus DBD di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya kondisi yang menyebabkan pertumbuhan dari nyamuk Aedes aegypti ini, yaitu pada suhu 28-32 derajat Celcius. Kondisi suhu dan kelembapan pada setiap daerah di Indonesia cenderung bervariasi, sehingga menyebabkan adanya perbedaan waktu perkembangbiakan nyamuk serta penyebaran kasus DBD. Nah, hal ini menjadi masalah tersendiri bagi setiap daerah, khususnya ketika musim penghujan tiba, maka aktivitas nyamuk akan meningkat. Adapun faktor lain yang mempengaruhi seperti penduduk kota yang padat, peningkatan mobilitas, higien dan sanitasi lingkungan yang buruk, kebiasaan menggantung baju, nampung air ketika hujan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan tenaga pekerja yang masih terbatas. Penyakit DBD ini tidak hanya merugikan bagi kesehatan, melainkan juga menimbulkan kerugian secara material, yaitu berupa pasien harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan rumah sakit. Adapun juga pasien mengalami kerugian yang berupa penurunan produktivitas bahkan kematian. Nah, sebagai contoh di Provinsi Lampung, kerugian kumulatif itu mencapai 58,6 miliar rupiah per tahun. Adapun di Kabupaten Banjarnegara mencapai 275,3 juta rupiah per tahun. Peningkatan kasus DBD yang terjadi terus-menerus menjadi masalah kesehatan tersendiri di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 1994 mengeluarkan upaya pencegahan, yaitu pemberantasan sarang nyamuk, di mana output yang diinginkan yaitu adanya peningkatan angka bebas jentik ataupun ABJ. Pada tahun 2015, pemerintah mengadakan gerakan satu rumah satu jumantik. Akan tetapi, jumantik ini hanya mencapai 80% dari 95% hasil yang diinginkan. Nah, hal ini disebabkan oleh lemahnya early warning system dan cakupan yang masih terbatas. Dari segi masyarakat, lemahnya sensitivitas dan kerepresentatifan data. Selain itu, pelaporan kasus DBD yang tidak tepat waktu. Nah, dari segi ekonomi, jumantik ini dinilai kurang efisien karena membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Sebagai contoh, pada tahun 2015 di Kota Semarang, program jumantik ini menghabiskan dana sebanyak 3,25 miliar rupiah. Akan tetapi tingginya pembiayaan ini tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. DIMSUM atau Detection Intelligence Monitoring System for Dengue Mitigation merupakan sistem monitoring jentik nyamuk yang dapat menghitung jumlah, mendeteksi jenis dan gender nyamuk, serta mapping resiko DBD berbasis machine learning, Internet of Things atau IoT, dan Geographic Information System atau GIS. Sistem monitoring mencakup data capturing dan data analysis yang masing-masing berjalan terpisah. Data capturing dilakukan di wilayah hotspot, sedangkan data analysis berlangsung di wilayah kantor dinas kesehatan setempat. Otomatisasi data capturing dan transfer data terhubung melalui IoT, di mana proses penginputan data dilakukan dari lokasi hotspot ke server dinas kesehatan. Terdapat dua komponen utama dalam sistem DIMSUM, yaitu terdiri atas attractant tube dan
Intelligence Data Scanner and Analyzer. Attractant tube terdiri atas tabung penampungan, kamera, dan GPS. Attractant tube berfungsi sebagai penampung sekaligus sebagai tempat data capturing. Artinya, attractant tube dimaksudkan menjadi lokasi hotspot bagi jentik nyamuk. Kemudian, tabung didesain sedemikian rupa agar menarik nyamuk untuk menetaskan telur di dalam tabung. Semakin banyak jentik yang tertampung, maka semakin tinggi kemungkinan jentik Aedes aegypti yang akan terdeteksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait Intelligence Data Scanner and Analyzer. Komponen ini terdiri atas Intelligence Data Scanner atau IDS dan Intelligence Data Analyzer atau IDA. IDS menjalankan fungsi surveillance, yakni melakukan scanning terhadap jentik nyamuk yang terdiri atas menghitung jumlah, mendeteksi jenis, serta gender nyamuk. Komponen ini ditenagai oleh algoritma YOLO atau You Only Look Once, yakni algoritma machine learning pengenalan objek. Algoritma ini mampu mendeteksi keberadaan objek dengan memanfaatkan jaringan syaraf konvolusional. Adapun luaran hasil analisis algoritma YOLO yaitu berupa data jumlah jentik nyamuk, jenis spesies jentik nyamuk, dan gender nyamuk. Selanjutnya, data luaran diproses oleh IDA untuk menghitung resiko DBD berdasarkan indeks entomologi yang meliputi hotspot index, container index, density figure, dan jumlah pupa nyamuk betina di hari terakhir pengamatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait cara kerja dimsum. Hal pertama yang dilakukan adalah pembangunan dataset larva dan pupa nyamuk yang meliputi pengumpulan data, augmentasi atau sintesis data, memberi tanda atau anotasi data, dan konstruksi data. Selanjutnya, algoritma YOLO belajar berdasarkan data hasil konstruksi dataset menggunakan metode pembelajaran deep learning 2 tingkat untuk menghitung dan mendeteksi jenis serta gender jentik nyamuk. Model akhir kemudian kami sebut dengan YOLO dimsum. Sebelum output dihasilkan, data capturing dilakukan menggunakan kamera IoT yang terhubung dalam jaringan. Kamera akan secara otomatis menangkap gambar pada waktu yang ditentukan, kemudian mengirim foto ke server. Selanjutnya, YOLO dimsum menghitung jumlah jentik nyamuk, mendeteksi jenis dan gender jentik nyamuk. Setelah semua proses selesai, data jumlah nyamuk, jenis, dan gender jentik nyamuk dihitung tingkat resiko DBD berdasarkan hotspot index, container index, density figure, dan jumlah pupa betina. Hasil perhitungan diproses lebih lanjut oleh komputer melalui teknik GIS atau Geographic Information System hingga menghasilkan luaran peta tingkat resiko DBD yang direpresentasikan dengan warna. Sistem dimsum diproyeksikan mampu menurunkan angka insiden DBD sebesar 93,7%. Ini berdasarkan penelitian Arias dan Resendo pada tahun 2009 di Brazil dengan menggunakan skema penanganan DBD yang sama. Sebagai contoh, di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 terjadi angka insiden DBD sebesar 58,28 per 100.000 penduduk. Artinya, sebanyak 529 orang terkena atau terjangkit DBD. Jika pemerintahan Banjarnegara menggunakan sistem ini pada tahun berikutnya, maka angka insiden DBD hanya menjadi 3,29 per 100.000 penduduk. Artinya, hanya 33 orang yang akan terjangkit DBD di tahun berikutnya. Hal ini tentu akan berimplikasi pada bidang ekonomi, di mana biaya penanganan pasien DBD di Kabupaten Banjarnegara akan berkurang, bahkan hingga mencapai 2,4 miliar rupiah. Dimsum merupakan sistem cerdas pengendalian DBD yang berorientasi pada pencegahan melalui upaya monitoring dan deteksi cerdas. Dengan mengintegrasikan IoT, machine learning, dan GIS atau Geographic Information System, output dari sistem ini berupa pemetaan risiko DBD yang akan menjadikan early warning system atau preferensi bagi pemerintah untuk menentukan upaya pengendalian lebih lanjut. Skema ini akan berhasil menurunkan insiden DBD sebesar 97,3%, yang mana itu menjadi efektivitas dan efisiensi yang cukup menjanjikan untuk ditawarkan sebagai solusi.